ila al-zahara asy-syaikh Abdul Hasan al-Asy'ari wa nazara ba'da masyikhatihi al-Mu'tazilah fi masail shalah wal aslah farafada tariqatahum wa kana ala ra'i Abdullah bin Sa'id ibni Kullab wa Abil Abbas al-Qalanisi wal Haris al-Mahasibi min ittiba'is salaf wa ala tariqati sunnah. Secara gamblang saya mau kontekstualkan bahwa di saat Al-Imam Al-Asy'ari munadharah mengadakan katakanlah muzakarah atau munadharah tukar pikiran dari guru-gurunya yang memang identik dengan Mu'tazilah dalam persoalan shalah wal aslah, ternyata Al-Imam Al-Asy'ari itu mengkritik sekaligus ini menentang apa yang menjadi thariqah daripada konsep yang ditawarkan dari kalangan Mu'tazilah. Dan kemudian wa kana ala ra'i Abdullah bin Sa'id bin Kullab wa Abil Abbas wal Haris min ittiba'is salaf wa ala tariqati sunnah. Nah, dari kesimpulan yang seperti ini bahwa Al-Imam Al-Asy'ari mengikuti Ibnu Kullab dan kemudian Abil Abbas dan kemudian Haris, ternyata menurut Ibnu Khaldun itu bukan semata-mata mengikuti hawa nafsu belaka, tidak, tapi dalam konsep mengikuti salaf dan kemudian thariqatus sunnah. Nah, dari redaksi ini sebagai bentuk perbandingan untuk mengkomparasikan apa yang menjadi ungkapan dari host tadi, nanti kita komparasikan dengan prinsip yang ditawarkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hambal. Apakah memang benar seperti itu? Kalau dari pakar sejarah, apa yang menjadi prinsip Mu'tazilah juga ditentang oleh beliau Al-Imam Asy'ari, dan kemudian mengikuti Ibnu Kullab itu bukan pendapat yang bersifat hawa nafsu, tapi memang mengikuti ajaran sunnah dan kemudian ajaran salaf. Ini sesuai dengan prinsip yang ditawarkan oleh pakar sejarah Ibnu Khaldun. Jadi seperti itu. Otomatis redaksi ini sangat bertentangan sekali dengan apa yang disampaikan host tadi. Nah, sekarang butuh kita komparasikan apakah memang benar apa yang disampaikan Al-Imam Ahmad bin Hambal tentang persoalan Ibnu Kullab. Kalau kita ingin berbicara literatur dan juga referensi, harus kita komparasikan. Kalau kita ingin mengkonfirmasi manakah yang secara logis, apakah Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab Syarhus Sunnahnya mengkritisi keras apa yang menjadi metodologi Ibnu Kullab, atau malah Ibnu Khaldun. Tapi Ibnu Khaldun ini jelas kitabnya ada, redaksinya ada. Terima kasih, ini satu saja. Baik. Ya, mungkin ada pendapat lain sebelum saya jawab. Baik. Kalau misalnya kita mencermati dari yang lanjut terjawab, biar nggak rame-rame. Iya. Siapa tadi menyampaikan? Tadi siapa yang menyampaikan jawaban? Najwa. Nah, kalau Abi Najwa ya. Kalau misalnya lebih jauh kita mencermati perkataan beliau ini ya. Tadi dikatakan yaitu istilah rafadha ya, yaitu menentang pendapatnya Mu'tazilah misalnya. Sebelum mengkritisi redaksi ini, karena poinnya tadi adalah kita secara konsep spesifik kepada Ibnu Kullab, mungkin redaksi yang perlu digarisbawahi adalah wa kana ala ra'i Abdullah bin Sa'id bin Kullab wa Abil Abbas wal Haris min tidak salaf wa ala tariqati sunnah. Ini poin besar yang perlu kita garis bawahi, bahwa memang benar-benar mengikuti prinsip apa yang menjadi prinsip dari salaf dan kemudian mengikuti sunnah. Ini loh yang perlu kita garis bawahi, dua poin ini: mengikuti Ibnu Kullab dan
dengan mengikutinya itu bukan dalam ranah untuk hawa nafsu ataupun akal belaka ataupun dalam ranah akal-akalan, tapi mereka sudah diketuskan oleh Ibnu Khaldun ittiba'us salaf wa ala tariqatis sunnah. Jadi seperti itu. Ini pakar sejarah. Nah, kalau memang ada referensi yang bisa untuk kita komparasikan dengan prinsip Ibnu Khaldun, ini bagus ini. Ini dua dalil kita sinkronkan. Kan seperti itu. Sebelum kita lari kepada Mu'tazilah. Jadi seperti itu, karena yang dibahas tadi itu tentang Ibnu Kullab versi dari Imam Ahmad bin Hambal. Seperti itu, Bos. Oke. Saya tadi kan ini ada kaitannya dari paham, karena tadi diikut sertakan ya pemahamannya Abu Hasan. Dikatakan tadi yaitu menentang menentang Mu'tazilah, terus ke Ibnu Kullab itu. Maksud saya itu mulai dari tulisan Ibnu Khaldun berkaitan dengan Mu'tazilah sampai kepada Ibnu Kullab yang mungkin ini perlu dijelaskan lebih jauh. Nah, misalnya dikatakan tadi kalau taubatnya beliau itu memang menentang Mu'tazilah, bahkan langsung mengajak debat tokoh Mu'tazilah Al-Jubai, bapaknya sendiri, bapak angkat, bapak tirinya ya. Nah, itu langsung menentang beliau setelah beliau menyampaikan hujahnya di masjid itu. Itu benar, tidak salah, tetapi setelah beliau menyadari bahwa pendapatnya yang awal di Mu'tazilah itu salah gitu. Dan kemudian yang kedua, Ibnu Kullab ini menurut sejarah yang ditulis, yaitu ketika mencitrakan profil Al-Karibisi, yaitu Ibnu Abdul Bar, itu menjelaskan kronologi yang menjadi pemicunya gitu, menjadi pemicunya Ibnu Kullab dituduh menyimpang, ya dituduh menyimpang. Jadi dituduh menyimpang itu dari jalan generasi salaf gitu. Ustaz, bisa di zoom itu kitabnya, Ustaz. Saya mau lihat, coba kitabnya di zoom. Nanti bisa di zoom itu kitabnya, Ustaz. Iya, nanti ya. Nanti. Jadi di sini yang dibaca itu, Ustaz, yang kitab yang dibaca itu bisa di zoom. Ya nanti sajalah. Nanti saya baru nanti akan mengutip semuanya, kalau perlu saya kirim lewat ini nantinya. Bisa jadi di sini poin saja, host. Bisa ya, baik. Prinsip Ibnu Khaldun yang pakar sejarah menyatakan bahwa itu dalam konteks ittiba'us salaf wa ala tariqatis sunnah. Jadi seperti itu, karena tadi kan singgungnya kepada Ibnu Kullab. Ternyata ketika dikomparasikan redaksinya masih belum ada sesuai dengan redaksi yang tertera dalam kitab Syarhus Sunnah. Mungkin ada redaksi lain, bisa dibacakan redaksinya gitu. Kita baik bersama. Ya. Dulu ya. Bisa di zoom aja, nanti saya yang baca, Ustaz. Abi Najwa Ibnu Khaldun itu tahun berapa sih, ulama Ibnu Khaldun itu hidupnya?
Kalau Ya itu kan kalau sejarawan ya, sejarawan. tapi sejarawan lah. Itu pakar sejarah itu. Kalau dibanding saya jauh mah membina sama wasumur. Jadi seperti itu. Jadi kita bicara itu ketika bicara tentang masalah ideologi dan kemudian bermadhab, ya kita minimal kita bisa menampilkan beberapa redaksi dan kita kaji bersama. Ini namanya munazarah, muzakarah. Jadi apa yang kita bicarakan itu terhindar dari sifat tuduhan dan memfitnah seperti itu. Ibnu Khaldun itu tahun 550 ya, 550. Ya 550 Masehi. 500 atau 600 kurang lebih seperti itulah, sekitar itulah Ibnu Khaldun. Akan tetapi yang dikritisi Ibnu Khaldun ini bukan malam tadi kita kebetulan di roomnya Masul kita sudah buka semua ya tentang percakapan Ibnu Khaldun dalam kitabnya itu. Yang dikritisi itu kan bukan seluruhnya ya, akan tetapi ada beberapa firqah yang di dalam itu memang firqahnya menyimpang. Tapi alangkah bagusnya nanti biar hostnya membacakan rame-rame kita simak, jadi kita bisa memahami konteks apa yang dibawa oleh Ibnu Khaldun, kan seperti itu ya. Ya. Ntar dulu. Kalau masih belum ada host bisa dilanjut kapan-kapan saja host, kalau belum ketemu ya. Ya agak sudah ketemu cuma agak kesulitan ini. Oh, kesulitan gimana bacanya apa terjemahannya gimana? Bukan kayaknya pulsanya udah. Oh gitu ya. Di Zoom aja nanti PDF saya ini baca, PDF ya, Ustaz. PDF Di Zoom bukan ada. PDF ini. Di Zoom. Ntar di dulu Zoom ini kamera saja. masalahnya nggak keluar. Oh, sinyalnya mungkin tersendat-sendat itu. Ntar dulu, ntar lagi. Agak lama berputar-putar nih. Mungkin kena virus itu host. Ya, soalnya murah. Iya, saya Ntar dulu. turun dulu ya host ya. Saya izin turun dulu. Ini ntar dulu saya baca sedikit. Ini ada yang pendapatnya Imam Ahmad tentang Ibnu Kullab. Kenapa Ibnu Kullab itu kemudian dimasukkan ke dalam kategori melakukan perbuatan bid'ah ya. Wa kanat bayyinahu yakni Al-Karabisi wa baina Ahmad bin Hanbal sadaqatun wa qidatun falamma khalafahu sadaqatu adawat. Kemudian fakana kullu wahidin minhuma yat'anu ala sahibihi wa dhalika anna Ahmad kana yaqulu man qala al-Qur'an makhluk fahuwa jahmi wa man qala al-Qur'an kalamullah wala yaqulu ghairu makhluk wala makhluk fahuwa waqifi wa man qala lafzi bil Qur'an makhluk mubtadi wa kana al-Karabisi wa Abdullah ibnu Kullab wa Abu Sur dan Saul dan wa Daud bin Ali wa tabaqatuhum
Jadi ini ternyata perkataannya yaitu berkaitan dengan Al-Quran, karena Ibnu Kullab itu menyatakan bahwasanya Al-Quran itu memang kalamullah, tapi lafaz dan ucapannya itu adalah makhluk gitu. Lah itu yang menjadi persoalan di kalangan Imam Ahmad. Tadi itu kok ada wakanat bayinah, kok ada bayinahnya, itu apa itu? Kok ada bayinah? Apa bayinah? Wakanat bainahu, ya, bainahu. Bayinah apa kalau Ya. kalau bayinahu itu di antara, kalau bayinah itu semacam saksi atau syawahid lah, syawahid atau Bukan, bayinah. wakanat bainahu, yakni bainahu, Al-Karabisi. bainahu. Iya. Iya, iya. Bukan. Jadi di situ Dalam di sini kitab apa? dijelas sekali. Dalam kitab apa itu? Bentar. Itu kan persoalan dalam konteks Al-Quran ya, tentang makhluk dan Iya, jadi dalam konteks Seperti itu. Al-Quran. Ya, Mm-mm. di antara bainahunya itu, Nah, bainahunya kemudian- di siapa itu? Itu kepada siapa itu bainahu dan wabaina, itu antara siapa itu? Nanti ada titik temu, karena ini adalah satu persoalan Wakanat yakni Al-Karabisi wa baina Ahmad bin Hambal. Ya, wa baina ya, Ahmad betul. bin Hambal. Ya, Jadi di sini dikatakan hilang lah. dalam kitab apa itu? Dalam kitab apa itu? Ya, itu masih dalam Itu persoalan, PDF-nya. masih belum PDF dalam soalnya persoalan. Al-Intiqa. Ya. Al-Intiqa ya. Al-Intiqa. Jadi barometer Mungkin Imam langsung Ahmad di itu langsung ke zoom ajarannya, Bang. kitabnya itu. Jadi langsung ke ajaran Ibnu Hulabnya gitu ya, Bang. Takut salah mengkomparasi. Ya sudah, enggak. Artinya gini, ini sudah jelas sebenarnya bahwa penyebab Imam Ahmad bin Hambal Halo, kamu lagi? Iya. itu adalah makhluk gitu. Lah itu yang kemudian jadi persoalan di Imam Ahmad. Mengapa kemudian muncul pendapat seperti itu? Itu kitab apa itu? Iya. Al-Intiqa ya, fi fadaili salah Al-Intiqa. Iya. Ibn Abdul Bar ya. Intiqa. Iya, Ibnu Abdul Bar. Ya, Ibn Abdul Bar, tapi itu secara Menjebak. spesifik dalam konsep persoalan Quran ya. Iya, persoalan Quran. Otomatis dalam persoalan itu, apakah nanti bisa kita kaitkan bahwa Ibnu Kulab itu langsung secara umum orangnya sesat seperti itu? Kalau secara redaksi tidak bisa seperti itu. Karena pun ketika host bilang ini secara jelas, tapi host tidak menjelaskan secara detail bahwa secara konteks dan kemudian mengkontekstualkan redaksi itu, masih belum bisa untuk kita komparasikan dengan persoalan yang ditawarkan Ibnu Khaldun. Seperti itu. Ya, kita yang mungkin paling penting terlebih dahulu ya referensi itu, kemudian mengambil beberapa pendapat-pendapat juga dari kalangan ulama-ulama yang ada hubungannya dengan yang membahas akidah juga gitu, untuk komparasi pendapat terbanyak dari mereka terhadap Ibnu Kullab seperti apa gitu. Dan seperti itu. Karena di sini yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap Ibnu Kullab disebut tadi Al-Karabisi, Ibnu Kullab, dan kemudian Abu Thawr, dan kemudian Daud ya bin Ali. Ini yang keempat-empatnya ini menjadi distempel tidak sejalan dengan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Biasanya kalau Imam Ahmad ini, kalau saya lihat cara Coba kata kuncinya, host, kata kunci kitabnya, lapatnya host. Ini tidak bisa untuk kita takmim sama ratakannya. Ini problemnya, kita harus jelas seperti itu.
Ya itu tadi sudah dibacakan wakanat bainahu ya wabaina Ahmad bin Hambal. wa baina Ya ini kan sebenarnya wakanat baina